Kapten Kasihin adalah seorang pahlawan perjuangan kemerdekaan yang gugur saat pertempuran dengan Belanda pada Agresi II di Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Jumat Legi 22 April 1949 pukul 6.30. Pada masa itu, Desa Kedungombo menjadi pusat pemerintahan sementara Kabupaten Nganjuk setelah kota Nganjuk diduduki oleh Belanda. Kapten Kasihin menjabat sebagai Komandan Kompi 2 Sriti yang memimpin sekitar 300 personil mengawal pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Saat patroli pagi melintas area persawahan, pasukan Kapten Kasihin diserbu pasukan Belanda hingga Kapten Kasihin tertembak di ladang jagung. Saat tertembak, Kapten Kasihin sempat melarikan diri ke perkampungan dan bersembunyi di rumah salah seorang penduduk. Ia bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Takut kehilangan buruan, Belanda mengejar hingga ke persembunyiannya. Sebenarnya saat bersembunyi, Belanda sudah tidak mengetahui keberadaan Kapten Kasihin. Tetapi saat meninggalkan lokasi persembunyian, pasukan Belanda mendengar orang merintih kesakitan, sehingga bawah tempat tidur ditusuk-tusuk menggunakan bayonet oleh pasukan Belanda. Merasa lawan sudah mati, pasukan Belanda melihat ke bawah kolong tempat tidur. Mengetahui yang gugur adalah seorang kapten, tentara Belanda mengambil pangkat dan memberi hormat sebelum meninggalkan korban. Sebenarnya saat itu Kapten Kasihin belum gugur. Ia sempat berbicara dengan pemilik rumah dengan bahasa Jawa. Yonginiki resikone belonegoro. Itu merupakan kata-kata terakhir Kapten Kasihin sebelum meninggal dunia. Mengetahui Kapten Kasihin gugur, pemilik rumah langsung melaporkan ke perangkat desa, sehingga jenazahnya disemayamkan di balai desa dan dipindahkan ke rumah tokoh desa sebelum dimakamkan di makam desa Kedungombo. Sementara menurut Atik Ismiati, anak Subroto pejuang kemerdekaan yang pernah menjadi anak buah Kapten Kasihin, bahwa kalau bapaknya dulu juga berjuang bersama Kapten Kasihin. Sini ya? Asli sini. Berarti Bapak berjuang juga bersama dengan ketika Kapten Kasihin sama yang gugur itu juga iya, kan? Iya. Kalau cerita yang didapat itu apa aja? Selain 6665 itu yang zaman Belanda itu cerita dari... Pokoknya ya ikut kemana-mana gitu. Oh gitu, perang seperti itu ya? Katanya ikut kemana-mana, terus terakhir itu terus waktu pulang udah sama bapak ibunya, mas gak usah di rumah, di sini gitu. Untuk memberikan penghargaan dan penghormatan kepada Kapten Kasihin, pemerintah Kabupaten Nganjuk mengabadikan namanya dalam sebuah monumen yang berdiri di alun-alun kota Nganjuk. Dari Nganjuk, Ahmad Syarwani melaporkan.